Pura Gua Selonding merupakan peninggalan zaman prasejarah, yaitu pada masa berburu Mesolitikum, khususnya pada masa kehidupan berburu makanan yang diperkirakan berumur kurang lebih 2500 sebelum Masehi. Pada hari kemarin, warga Bali digegerkan dengan kemunculan kera putih di kawasan Pura Gua Selonding, Pecatu, Bali. Lalu petanda apakah itu? Bersama saya Jurtapakan Selobi Omnivora, inilah dibalik makna kemunculan kera putih di Pura Gua Selonding, Bali. Pura Gua Selonding adalah pura yang terletak di Desa Pecatu, Badung, dimanfaatkan sebagai tempat suci dikarenakan gua di wilayah ini dianggap memiliki daya magis dan sering terdengar suara gamelan selonding sekalipun tidak pernah ditemukan gamelan selonding di sana. Pura Gua Selonding diperkirakan mulai eksis semenjak kedatangan Dang Hyang Nirarte dalam lawatannya ke daerah selatan, dan beliau diwujudkan dalam sebuah pelinggih yang ada di Pura Gua Selonding yang disebut dengan ide Betara Sakti Wawurauh. Kepercayaan-kepercayaan yang hidup di dalam masyarakat Pengemong dan Penyiwi bahwa Pura Gua Selonding banyak dimanfaatkan untuk melakukan permohonan seperti memohon penyucian diri atau meditasi dan memohon kawisesan, serta memohon keselamatan dan juga memohonkan pengelukatan. Gua Selonding terletak di tebing yang cukup curam di seputaran Pecatu, Kota Badung, dan di tebing tersebut hamparan lautan luas dengan gelombang yang ganas menerjang sepanjang sisinya. Hari kemarin, warga Bali digegerkan dengan kemunculan kera putih atau wenara petak yang mendadak muncul di kawasan Pura Gua Selonding. Dalam ajaran agama Hindu, kera putih identik dengan mitos Hanuman. Di Bali, hewan ini disebut dengan sang wanara petak atau bojok putih. Kera putih dianggap sakral oleh warga sekitar karena percaya bahwa kera jenis ini adalah utusan. Hanuman adalah salah satu tokoh karakter penting dalam epos Ramayana. Dewa Hanuman dalam kepercayaan Hindu adalah simbol kekuatan sejati. Ada berbagai arti dari nama Dewa Hanuman. Hanuman merupakan putra dari Batara Bayu. Ia dikenal sebagai Pawan Putra, juga disebut sebagai Brahmacari di antara murid-muridnya. Hanuman disembah sebagai Dewa Kera. Ada banyak cerita yang menjelaskan kelahiran Hanuman dalam bentuk kera tersebut. Ia kera putih, kera yang berbeda dengan kera yang lainnya, juga berbeda dengan dewa yang lainnya. Sebab dalam agama Hindu, Dewa Hanuman dikenal fisiknya yang kuat dan kokoh. Hanuman biasanya dipuja karena kekuatan dan keberaniannya. Namun ia juga dikenal sebagai simbol pengabdian, pengorbanan, dan pelayanan. Hanuman melindungi umatnya dari setan dan membantu mereka keluar dari nasib buruk yang menimpanya. Sebagai perwujudan seekor kera, Hanuman memiliki kekuatan tambahan yang mampu melintasi jarak jauh dengan cepat. Hanuman dalam pertempurannya di Alengkapura, ia juga menggunakan ekornya untuk menghancurkan seluruh kota Alengka. Sebagai seorang bayi, Hanuman memang nakal, sangat aktif dan energik selama masa kecilnya. Di usia muda, ia menjadi loyalitas dan pelayanan, mengabdikan hidupnya untuk melayani Ramadewa. Kisah Hanuman selalu menginspirasi anak-anak dan memberi semangat untuk melawan semua kejahatan. Dewa Hanuman menunjukkan kepada orang jalan untuk mengatasi semua rintangan dalam hidup. Adapun kemunculan kera putih atau wenara petak ini semoga juga sebagai suatu signal bahwasanya Pulau Bali mampu menghadapi rintangannya keluar dari pandemi COVID-19. Carut-marutnya ekonomi kemasyarakatan di Pulau Bali segera bisa diatasi, dan juga semoga sebagai petanda akan ada jalan hidup yang terang untuk masyarakat Bali.
memberi semangat masyarakat Bali dengan harapan pandemi COVID-19 bisa segera berlalu dari Pulau Bali, dari negara Indonesia, dan dari seluruh dunia. Seiring dengan sifat Hanuman yang disembah dalam Hindu, yakni menunjukkan jalan hidup yang benar kepada orang-orangnya dan memberikan semangat untuk mengusir kekuatan jahat dalam dirinya. Karakter Hanuman yang berwujud wanara peta ataupun kera putih, yakni pemberani, memiliki harga diri yang tinggi, setia kepada tuannya, selalu waspada, memiliki sikap sopan santun dan rendah hati, berpendirian teguh, kuat dan tabah menjalani sesuatu. Juga semoga berarti suatu petanda bahwa masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia kuat dalam menghadapi segala rintangan, berani untuk menentukan sikap, serta berpendirian teguh dalam menentukan keputusan. Dalam epos Ramayana, Hanuman memiliki Aji Mundri yang dipergunakan oleh Hanuman mencoba jembatan udara yang dibangun oleh Wibisada dalam lakon Ramadewa. Karena Aji Mundrinya, jembatan tersebut hancur. Di samping itu, karena kesaktiannya, Hanuman juga dapat mendarat di matahari dan melakukan perjalanan ke Alengka kurang dari setengah hari. Apakah artinya itu? Hanuman sebagai seorang panglima dan duta sebetulnya melambangkan duta putih, utusan suci dari Sri Rama. Oleh karenanya, Hanuman lalu diberi nama Ramadayapati. Artinya bahwa Hanuman itu adalah puncak daya kekuatan batin dari Sri Rama, sedangkan Rama adalah Wisnu dan Wisnu adalah kebenaran sejati. Sedangkan kebenaran sejati adalah yang maha kuasa dan maha suci. Singkat kata, Hanuman Duta Sri Rama adalah lambang utusan suci dari kebenaran. Dari cerita tersebut kita mendapatkan suatu pengertian bahwa orang yang sudah suci seperti putihnya Hanuman akan menjadi awas, bukan awas matanya, tetapi awas hati nurani atau batinnya. Betapapun tajam mata melihatnya, kalau sudah terhalang oleh selembar daun saja, tak mungkin mata dapat melihatnya. Namun sebaliknya, penglihatan sejati atau awasnya hati dapat melihat kenyataan dan esensi dari segala eksistensi. Dari uraian tadi, kita ketahui juga bahwa kecepatan Hanuman terbang ke Alengka melambangkan kecepatan pikiran manusia. Tak ada kecepatan di dunia ini yang lebih cepat dari kecepatan pikiran manusia. Sedang kekuatan Aji Mundri milik Ramadayapati atau Hanuman adalah melambangkan pemusatan daya kekuatan manusia yang telah menjadi satu. Dan inilah yang dinamakan Triwikrama, yaitu 3 kekuatan, cipta, rasa, dan karsa. Hendaknya diketahui bahwa manusia hidup hanya mempergunakan 10% daripada seluruh energinya. Kalau manusia dapat memusatkan seluruh energinya dan potensinya 90% saja, pasti ia memiliki semacam Aji Mundri yang begitu halus, lembut, dan melambangkan pemusatan daya kekuatan manusia yang telah menjadi satu. Aji Mundri milik Hanuman semoga juga menjadi suatu signal bahwasanya masyarakat Bali bisa bersatu padu memusatkan pikiran untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini agar bisa terbebas dari segala aturan yang menyulitkan masyarakat untuk bergerak secara ekonomi dan finansial. Baik pemirsa, demikianlah informasi terkait dengan kemunculan kera putih atau wanara petak yang ada di Pura Goa Selonding Pecatu Badung, Bali. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan Selobi Omnivora Channel pada malam hari yang berbahagia ini. Saya Jurta Pakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda di channel ini. Sampai jumpa.